nama saya Muhammad Alvin dari IF 4811 dengan NIM 103012400229. Oke, kita lanjut mengerjakan untuk soal pertama. Soal pertama, X plus 2 per X min 1 kurang dari sama dengan X per X plus 1. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memindahkan ruas sebelah kanan ke kiri agar nanti persamaannya sama dengan kurang dari sama dengan 0. Jadi X plus 2 per X min 1 kurang X per X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Kemudian setelah dipindah ruaskan, kita akan menyamakan penyebut dan pembilang. Untuk pembilang, kita akan dikalikan silang, yaitu antara X plus 2 dengan X plus 1 dan X min 1 dengan X. Jadi X plus 2 dikalikan dengan X plus 1 dan X min 1 dikalikan dengan X dibagi, dan untuk penyebut karena kita akan menyamakan penyebut dengan mengalikannya. X min 1 dikali X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita akan mengalihkan. Oh iya, di sini di tanda minus di sini. Kemudian kita kalikan menjadi X kali X, X kuadrat, 2X kali X, 2X, X kali 1, X, 2 kali 1, 2, kemudian dikurangi X kali X, X kali X, X kuadrat, min 1 kali X, min X. Per X min 1 kali X plus 1 harus dengan. Setelah itu kita akan keluarkan bilangan-bilangan yang ada persamaan yang ada di dalam. Jadi X kuadrat plus 2X tambah X jadi 3X ditambah 2 ini min kali X kuadrat jadi min X kuadrat, min dikali min X sama dengan plus X per X min 1 kali X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita operasikan persamaan yang ada di atas. X kuadrat dikurangi X kuadrat habis, jadi kita nggak tulis. Kemudian 3X ditambah X jadi 4X, 4X habis tinggal jadi 4X plus 2 kurang dari X min 1 dari X. Kita mengalihkan bawah karena kita punya tujuan untuk membuat si persamaan ini menjadi faktor linear. Setelah kita mendapatkan faktor linear, kita akan mencari titik pemecah atau titik pembuatnya. Untuk 4X plus 2 jadi 4X sama dengan min 2, X sama dengan
X sama dengan 2 per 4 atau sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, titik pembuat nolnya adalah 1. Untuk X plus 1, titik pembuat nolnya adalah min 1. Setelah itu kita buat garis bilangan. Kita masukkan titik-titik penting, yaitu X min 1 per 2, 1 dan min 1. Kita mulai dari min 1 per 2 dan 1. Setelah itu kita akan menentukan daerah ini positif atau negatif dengan cara memasukkan bilangan yang sangat besar mengganti nilai S ini dengan bilangan yang sangat besar. Contohnya 1 juta. Ketika ini kita ganti dengan 1 juta, maka ini hasilnya positif, ini hasilnya positif, ini hasilnya positif. Maka positif dibagi positif, maka hasilnya positif. Maka di sini positif, ini negatif, di sini positif, di sini negatif. Soal kita ditanyakan untuk mencari bilangan yang kurang dari 0, maka ini merupakan saya. Ini merupakan bulatan kosong karena ini adalah penyebut. Jadi penyebut itu tidak boleh 0, karena kalau penyebut 0 maka bilangan itu tidak bisa dibaca. Ini bulatan terisi karena ini bulatan dipanggilan, ini bulatan kosong karena ini bagian dari penyebut, jadi tidak boleh kosong. Maka himpunan penyelesaian ini adalah karena yang kurang dari 0, jadi dari sini min hingga sampai min 1. Karena ini bulatan kosong, maka kita hanya kurang biasa digabung dengan bulatan isi. Jadi kan 1 per 2 hingga 1. Maka inilah himpunan penyelesaian. Untuk soal nomor 2, kita diminta mencari persamaan garis yang melalui titik 3,1 dan 2,4. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari gradien dengan rumus M sama dengan W2 min W1 per X2 min X1. Kita akan berarti X2 dan Y2 ini 2,4 dan X1 komanya 1 jadi 1 per 2 min 3 sama dengan 3 per min 1 sama dengan min 3. Jadi gradiennya adalah min 3. Kemudian setelah kita mengetahui gradiennya, kita akan memasukkan nilai gradien ini ke persamaan garis, yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Jadi Y min 1 sama dengan min 3 kali X min 3. Y min 1 sama dengan min 3 X tambah 9. Jadi Y sama dengan min 3 X tambah 9 tambah 1. Y sama dengan 3X tambah 10. Jadi inilah persamaan garis yang melalui tiga
3,1 dan 2,4. Untuk lebih meyakinkan kita coba masukkan ke titik ini. Jadi 4 sama dengan min 3 kali 2 ditambah 10. 4 sama dengan min 3 kali 2 6 tambah 10. Selanjutnya untuk soal nomor 3 kita ditugaskan untuk mencari nilai dari domain G komposisi F. Yang kita ketahui adalah fx sama dengan cos x dan gx sama dengan akar x. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai G komposisi F. G komposisi F x sama dengan G. Kita akan mengganti nilai x pada komposisi pada fungsi nilai x pada fungsi G dengan fx, jadi G sama dengan cos x. Jadi nilai G komposisi F yaitu akar cos x. Selanjutnya kita akan mencari domain dari G komposisi F. Yang perlu kita ketahui adalah ketika suatu nilai dalam akar akan terdefinisi jika nilai x tersebut lebih dari sama dengan 0. Nah, nilai cos x yang lebih dari sama dengan 0 berada di antara 0 derajat, jadi cos 0 derajat sampai dengan 90 derajat dan 270 derajat sampai 360. Jadi domain dari G komposisi F x adalah domain dari G komposisi F adalah nilai x yang merupakan 0 derajat kurang dari x dan 0 derajat kurang dari 90 derajat atau 270 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360. Jadi kita bisa menuliskan penyelesaian